apa? Lemah. Iya. Apa? Kalau seandainya kita ingin melihat sebuah keluarga, bagaimana iman dalam rumah tangga itu? Karena iman itu bagikan pondasi. Apapun yang terjadi, kalau seandainya imannya kuat, akan dihadapi dengan ketenangan, kenyamanan, kenikmatan. Itulah yang ada. Subhanallah. Iya. Maka kita akan lihat dalam waktu yang sangat singkat ini, apa tanda-tanda sebuah keluarga boleh dikatakan imannya itu lemah. Iya. Yang pertama adalah adamul ihtimam bi ilmi syar'i. Satu keluarga itu cuek terhadap ilmu syariat, nggak peduli terhadap ilmu syariat, nggak penasaran apa itu artinya subhana rabbiyal a'la itu artinya apa, nggak ada penasaran, nggak ada keinginan untuk hadir di majelis taklim. Jadi keluarga ini cuek, mengabaikan terhadap ilmu yang berkaitan dengan syariat. Mungkin di luar ilmu syariat dia sibuk untuk mempelajarinya. Bagus, semua ilmu itu wajib dipelajari ayahanda bunda. Tapi ingat, ada yang namanya ilmu fardu ain, ya, dan ada namanya ilmu fardu kifayah. Fardu ain itu ilmu setiap muslimin muslimat harus tahu itu, harus paham itu. Apa? Ilmu tentang kewajiban seorang hamba kepada Allah itu ilmu fardu ain, dan itu tidak boleh dilupakan. Ilmu salat fardu ain itu, iya. Saum itu adalah fardu ain. Ilmu-ilmu berkaitan antara seorang hamba, penghambaan kita ini sebagai hamba dan mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah, itu adalah ilmu fardu ain, wajib diketahui. Apabila sebuah keluarga sama sekali tidak tertarik untuk mempelajari ilmu yang berkaitan dengan syariat, subhanallah, ini adalah menggambarkan kelemahan sebuah iman yang ada dalam keluarga itu. Suaminya punten tidak pernah hadir dalam kajian mencari ilmu, atau istrinya tidak pernah hadir dalam kajian mencari ilmu, atau mungkin suaminya karena sibuk tapi cuek, tidak pernah bertanya kepada istrinya tentang apa yang telah dipelajari di pengajian itu. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Mungkin iya, kalau kita mengecek dari ayat Al-Quran yang sangat masyhur semuanya, firman Allah Subhanahu wa taala ada kata-kata gini, wala taqrabus sholata wa antum sukara. Janganlah engkau mendekati sholat kalau engkau dalam keadaan sukara. Sukara itu apa? Mabuk. Iya, dalam keadaan mabuk tuh jangan sholat. Jangankan sholat, mendekati sholat aja nggak boleh. Kenapa? Ya dalam keadaan mabuk. Sampai ada kata-kata indah yang sangat kalimat untuk kita pegang, hatta ta'lamuna ma taqulun, sampai kalian ini atau kita ini semuanya memahami terhadap apa yang diucapkannya. Jadi kalau orang mabuk ini identiknya tidak paham dengan apa yang diucapkan. Orang mabuk ini nggak ngerti apa yang disampaikan. Kenapa? Namanya juga mabuk. Jadi punten, ayatnya lebih jelasnya, hei kalian jangan mendekati sholat. Kenapa? Karena tidak nyambung apa yang diucapkan dengan apa yang ada dalam hatimu. Kenapa? Orang mabuk itu nggak paham dengan apa yang diucapkan, sehingga kalau orang sudah paham apa yang diucapkan, maka sholatnya itu nikmat dan sholatnya khusyuk ketika memahami apa yang diucapkan. Pertanyaannya, kita sholat tiap hari, fahamkah bacaan-bacaan sholat itu? Fahamkah Rabbi firli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni? Fahamkah makna ketika sholat, misal sami Allahu liman hamidah? Fahamkah ketika sholat kita mengucapkan doa subhana rabbiyal a'la? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Jika kita katakan saya tidak faham doa-doa sholat itu, pertanyaannya, apakah kita mabuk? Apakah ibu bapak mabuk sehingga tidak faham apa yang diucapkannya? Jawabannya tidak mabuk, tidak mabuk. Tapi kenapa nggak paham? Jawabannya adalah punten, karena dia tidak belajar. Apa yang membuat dia tidak belajar? Sibuk dengan urusannya. Apakah sibuk dengan urusan pekerjaan dunia sehingga sama sekali tidak bisa belajar? La haula wala quwata illa billah. Dia mabuk dengan dunia. Ada yang mabuk ataupun urusannya yang dipentingkan adalah punten keluarga dan keluarga, sehingga apa? Dia tidak sempat untuk belajar membawa keluarganya
ke majelis taklim. Akhirnya bisa jadi dia ini mabuk dengan kesibukan keluarganya, mabuk dengan ternaknya, mabuk dengan hobinya, mabuk dengan apa, mabuk dengan apa. Punten, seandainya diri kita ini diucapkan, apakah kita mungkin termasuk orang yang mabuk? Jawabannya mungkin, tapi bukan mabuk dengan khamar, tapi mabuk dengan apa? Syahwat kita. Malas. Ada yang tidak ngaji karena mungkin sekarang ini sakit syar'i, ya. Ada yang mungkin nggak ada kerjaan, di rumah juga diam, nggak ngapa-ngapain, cuma aja duduk-duduk aja. Punten, mungkin ya syahwatnya yang telah menjadikan dirinya malas. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, tolong luangkan waktu. Terima kasih. Tolong luangkan waktu, iya, untuk menjadikan kita ini niat yang baik, iman kuat ketika bertambah ilmu syariat. Hadir majelis ta'lim, duduk di majelis ta'lim, Masya Allah, itu ditaburi dengan hal-hal yang terindah, terutama penanaman iman yang kuat. Orang yang lemah imannya dalam sebuah keluarga pun tidak ada keinginan untuk mencari ilmu. Berapa banyak coba, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kalau mengatakan, tapi sekarang banyak loh hadir di majelis taklim, pengajian-pengajian, tolong cek mana yang lebih banyak, yang di pengajiannya apa yang tidak di pengajiannya. Iya, kalau dilihatnya ya lebih banyak yang tidak ngajinya. Walaupun sekarang yang ngaji banyak, tapi yang belajar banyak, tapi tetap saja kalau dikumpulkan lebih banyak yang tidak ngajinya. Bahkan lebih cepat untuk melakukan hal yang na'udzubillah. Ini tanggal berapa tuh yang ada konser yang sampai sekarang sudah habis? Apa tuh namanya? GoPay? Oh, Coldplay, subhanallah. GoPay lagi. Subhanallah, bisa dibayangkan itu. Bagaimana tampil belum tiket sudah habis. Subhanallah, seandainya uang itu digunakan untuk bangun masjid misalnya, ada orang-orang yang punten bahasanya ya, ada yang Islamnya nggak kira-kira itu, yang nontonnya itu, hati-hati, tabdzirnya ada, mubadzirnya ada, iya, mubadzirnya ada. Terus yang dilihatnya pun punten bahasanya nggak jelas, jelas kok kelihatan, bukan itunya nggak jelas, hatinya. Bukankah kita sudah belajar anta ma'aman ahbabta, kalian kelak di akhirat bersama orang yang kalian cintai saat di dunia. Subhanallah, demi menonton seperti itu rela antri, rela berjuta-juta. Subhanallah, tapi untuk ke sorga, la haula wala quwata illa billah, 1 juta saja seminggu mikirnya, 2 minggu mikirnya, bahkan udah 1 juta jadi 500.000. Kenapa? Itu tiket ke sorga. Subhanallah. Ini coba kita lihat dengan ada apa dengan umat ini, ada apa? Anta ma'aman ahbabta, nggak usah dikenalkan anak-anak dengan hal-hal yang seperti itu mengerikan, apalagi dengan membawa misi yang sangat mengerikan. Ternyata di belakang, di balik apa konsernya itu, naudzubillah. Punten ibu bapak, apabila ada anak-anak kita yang hadir seperti itu, tahan, nggak boleh, nggak usah diizinin, gitulah kira-kiranya kalau bahasa galaknya, nggak usah diizinin. Tapi udah beli tiketnya, biarin, angus saja, nggak apa-apa. Mudah-mudahan jadi taubatnya dan menjadikan pahala itu. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Tapi uangnya berlimpah, tetap yang namanya mubadzir, 1 rupiah pun mubadzir itu jadi saudaranya setan. Mubadzir itu adalah punten, harta yang kita miliki bisa digunakan yang jauh lebih bermanfaat, lalu digunakan ke jalan yang tidak bermanfaat, mubadzir. Dan Al-Quran mengatakan orang yang mubadzirkan apa yang dimilikinya itu bukan kata-kata apa namanya min amal syaitan, tidak mengatakan orang yang mubadzirkan apa yang dimilikinya itu adalah perbuatan syaitan, bukan dikatakan perbuatan syaitan. Al-Quran menyatakan, tapi apa? Saudaranya syaitan, saudaranya. Kalau saudara itu dekat banget gitu ya, saudara namanya juga. Subhanallah, saudaranya setan. Berarti kalau saudara nggak jauh-jauh tuh akhlaknya tuh, nggak jauh-jauh sifatnya tuh. Subhanallah. Ini kalau saya nih punten melihat seseorang, masya Allah tabarakallah, iya, misalnya saya melihat uminya maki, iya, begitu lagi kumpul putra putri daripada keluarganya beliau gitu ya, keluarga uminya maki, kakaknya, adik perempuannya, adik laki-lakinya, saya melihat ada beberapa persamaan.
Kenapa? Karena dibesarkan di keluarga yang sama, ada persamaan, saudara namanya juga saudara. Nah, Al-Quran mengatakan yang mubadzirkan itu saudaranya setan, berarti banyak persamaannya dengan setan. Jangan pernah menganggap remeh kata-kata mubadzir itu. Iya, mubadzir, jangan anggap remeh yang namanya mubadzir itu. Astagfirullah. Mubadzir ini sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, makruh. Kadang-kadang orang mengatakan makruh itu enggak apa-apa, kan cuman enggak disukai aja. Enggak disukai aja, yang tidak disukai itu harus dihindari. Kenapa? Karena kalau lama-lama tidak disukai, makin lama punten, makin numpuk dan bisa jadi merupakan satu bencana kepada orang yang menganggap enteng terhadap sesuatu yang mubazir ataupun menganggap enteng terhadap sesuatu yang makruh. Ingat, yang pertama, keluarga ini dikategorikan keluarga yang lemah imannya. Kapan? Ketika keluarga ini tidak tertarik untuk belajar syariat. Apa efeknya? Makin jauh daripada syariat. Apa efeknya? Makin senang terhadap maksiat. La haula wala quwwata illa billah. Mustahil orang bisa berubah tanpa ilmunya. Ada mungkin di antara bunda di sini yang berhijabnya setelah kuliahan, mungkin ada. Abi maki boro-boro habis kuliahan, saya baru punya anak 2 baru berhijab. Mungkin begitu. Iya. Saya mah alhamdulillah sih udah punya cucu baru berhijab. Lumayan itu. Dan masya Allah diampuni dari semua kesalahannya. Dan punten, pegang baik-baik. Iya. Ketika merubah seseorang bisa berhijab, meninggalkan maksiat, yang pertama kali merubahnya itu adalah pastikan ilmu yang telah merubahnya. Ilmu yang telah merubahnya. Kalau nggak tahu ilmunya, ya dia tidak akan pernah berubah. Maka hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Pasti beda orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Maka tolong simak kalimat ini baik-baik, pelajari ilmu syariat, pasti akan merubah Anda. Kenapa? Karena orang bisa berubah itu dengan ilmunya. Maka para ulama mengatakan kata-kata hijrah akan dapat dilaksanakan. Syarat yang pertama itu ternyata apa? Ilmu. Dengan ilmunya. Dengan ilmunya, masya Allah. Ini pertama. Ulangi lagi ya. Terlihat, terpandang dan nampak keluarga lemah imannya ketika keluarga ini tidak ada perhatian terhadap ilmu syariat. Hati-hati. Tolonglah anak-anak kita. Ibu bangga anak sebagai apa, sebagai apa, sebagai apa. Tolong nak, sini nak, coba dari takbiratul ihram sampai salam, mama bapak ingin dengar bacaan sholatnya. Jangan-jangan anak kita nggak tahu sholat. Jangan-jangan anak kita nggak tahu Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Dengerin sama ibu bapak, ini ilmu syariat, ini penting loh Bu. Ibu bapak jujur, nggak usah angkat tangan. Siapa di antara ibu bapak yang pernah mendengar bacaan anaknya sholat dari awal sampai akhir? Siapa yang pernah dengar? Subhana rabbiyal a'lanya didengar, subhana rabbiyal azimnya didengar, at-tahiyatnya didengar. Kenapa? Ini penting. Hati-hati ibu bapak. Boleh sekali ibu bapak bangga punya anak sebagai apa, sebagai apa, sebagai apa. Titelnya banyak, masya Allah. Dari segi jabatannya luar biasa. Tolong dengarkan. Bapak mau dengar bacaan apa? Sholatnya. Dari mulai mengatakan saya nggak pakai Allahu Akbar kabira pak. Terus kamu pakai apa? Saya pakai Allahumma ba'id baini. Oke, dengarkan. Saya nggak pakai Allahumma ba'id baini. Saya pakai Allahumma antal malikul la ilaha illa anta rabbi. Oh boleh, silahkan. Subhanallah. Jadi tolong dengarkan. Yang penting jangan sampai anak kita ini dibuat lalai oleh diri kita. Ini pertama. Kedua, simpan baik-baik. Yang kedua, menunjukkan keluarga itu lemah imannya ketika kadang-kadang ya musibah itu terjadi kepada keluarga. Ketika musibah itu terjadi kepada salah satu yang ada di keluarga itu, otomatis misalnya bapaknya sakit, yang kena musibah bapaknya saja, apa istrinya juga, apa anak-anaknya juga, semuanya. Istrinya sabar, anak-anaknya sabar. Anaknya sakit, bapaknya sabar, ibunya sabar. Itu sebuah keluarga. Ingat, hati-hati. Nomor 2 ini adamul istiqbalul musibah, istiqbalul ridha. Tidak adanya keridhaan ketika menerima musibah. Ini lemah iman. Subhanallah. Jadi adamu istiqbalul, atau dikatakan adamul istiqbalul maksiyah atau musibah. Ulangi ya, adamul istiqbalul musibah, istiqbalul ridha. Tidak menerimanya satu musibah dengan diterima
dengan ridho. Jadi dapat musibah itu dia tidak ridho, bahkan selalu mengkenapakan terhadap situasi yang ada. Ini kenapa sih ini, kenapa ya Allah, bahkan punten yang kurang adab mengatakan, ya Allah kenapa musibah ini kenanya sama saya, padahal saya kan sholat sudah, puasa sudah, zakat sudah, sedekah sudah, ngaji sering, tahajud juga sering, baca Quran juga rutin, kenapa musibah ini menimpa saya? Itu mengkenapakan kepada Allah punten, makhluk yang tidak punya adab. Ulangi lagi ya, makhluk yang tidak punya akhlak kepada Allah mengkenapakan terhadap apa yang Allah berikan kepadanya. Subhanallah. Ini ya, maka kalaupun mau nanya, mau bertanya kepada satu kejadian, tanyanya jangan kenapa, hikmah apa yang terjadi kepada saya ini. Karena segala sesuatu pasti ada hikmah. Hikmah apa yang terjadi kepada diri saya? Saya kan sudah sholat, saya sudah puasa, tapi saya mendapatkan musibah ini. Apa hikmahnya ini? Cari hikmah, karena hikmahnya itu ketemu. Tapi ya Allah kenapa? Ya Allah kenapa? Kalau selalu mengkenapakan terhadap satu peristiwa, itu tidak ridho dengan apa yang Allah berikan. Sementara musibah ini diberikan oleh Allah kepada seseorang untuk apa? Mengangkat derajatnya. Untuk apa? Menghapus dosanya. Itu indah sekali. Musibah ini yang terjadi kepada diri kita atau kepada siapapun, itu adalah hakikatnya pengangkatan derajat. Ini kalau imannya lemah, uring-uringan ketika musibah didapatkan. Dan ingat, hati yang terpenting. Kadang-kadang kelihatan wajahnya tegar tapi hatinya berantakan. Iya, boleh sedih, boleh, tapi jangan sampai apa? Meratap misalnya ketika ditinggal wafat oleh seseorang yang dicintai. Iya, niyahah namanya, karena ini adalah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, membuat sedih bagi orang yang meninggal tadi. Sekali lagi, di nomor 2 ini menunjukkan iman seseorang ini lemah kapan? Ketika orang ini tidak ridho terhadap musibah yang didapatnya. Dan ingat, musibah yang didapatkan itu adalah kebaikan. Pernah di pertemuan-pertemuan yang lalu bahwa yang namanya musibah ini keuntungan yang luar biasa, menghapus dosa, mengangkat derajat. Masya Allah, itu 2 saja sudah cukup. Karena apa? Yang namanya musibah ini punten, Allah yang menentukan, Allah yang memberikan. Kesabaran yang kita lakukan itu pahalanya tidak bisa terukir, tercatat oleh malaikat. Ulangi lagi, apabila ibu bapak mendapatkan musibah yang menyakitkan, yang menyedihkan, lalu sabar, Masya Allah, iya, dengan sabar mendapat musibah. Apa inti sabar ketika mendapatkan musibah? Ridho dengan apa yang telah Allah berikan, lalu tetap memuji kepada Allah terhadap musibah yang didapatkannya. Masya Allah, itu sabar sempurna. Maka Al-Quran mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar seperti itu pahalanya bighairi hisab. Apa artinya bighairi hisab? Nggak bisa dihitung, nggak ada hitungannya. Kenapa? Allah yang menyatakannya. Masya Allah, bighairi hisab. Jadi artinya apa? Allah kasih bighairi hisab, tanpa ada yang dapat menghitung berapa pahalanya. Kalau ada orang sekaya apapun orang itu, lalu orang itu menyatakan kepada sahabatnya, kepada temannya atau ke masyarakat, ayo saya punya tabungan ini, kamu mengambil berapa? Ambil. Yang ini ngambil, ini ngambil, ini ngambil. Kalau banyak yang ngambil, kira-kira tabungannya akan habis gitu. Habis. Berarti masih ada angka dan masih bisa dihitung. Tapi kalau sudah mengatakan bi ghairi hisab, artinya apa? Punten, nggak akan ada habis-habisnya, dan pahalanya itu yang didapatkan full. Masya Allah. Jadi ketika dapat musibah, yang terbesar pahala yang tidak ada hitungannya karena apanya tadi? Sabar. Sabar dibuktikan dengan apa? Ridho terhadap apa yang Allah berikan. Ridho. Masya Allah, ridho itu indah sekali. Allahu Akbar. 2, 3 sekarang. Iya. Nomor 3. Tadi saya sampaikan 5, tapi dikasih bonus nanti. Iya, bonusnya 2 insya Allah. Iya, biasa kan zaman-zaman bonus sekarang. Iya, masa kalau bonusin dibonusin. Nah, nanti dikasih bonus 5, ada 6, ada 7 nanti insya Allah. Iya, mudah-mudahan seneng kalau dikasih bonus. Biasanya kalau dikasih bonus seneng gitu. Wah, nambah lagi 2 nih, duduknya lama lagi. Tidak. Nomor 3, lihat ya.
menunjukkan sebuah keluarga itu imannya lemah. Laisa fi qalbi rahmatun wa laisa fil aini dam'ah. Hati-hati nomor 3 ini. Subhanallah. Menunjukkan sebuah keluarga lemah, ataupun pribadi kita, atau istri kita, atau suami kita, anak kita, tidak ada di dalam hatinya rasa cinta, rasa sayang, rasa kasih ketika melihat sesuatu yang berada dalam kesulitan secara lahir dan batin. Secara lahir dulu nih. Iya, misalnya ketika melihat anak yatim, ketika melihat seseorang yang dalam punten kesulitan, iya, perlu bantuan, kita pandangannya datar aja, lempeng aja, itu menunjukkan imannya lemah. Subhanallah, menunjukkan imannya lemah. Melihat satu peristiwa, kejadian, banyak musibah, banyak itu, perhatian matanya datar aja, bahkan air matanya tidak menetes sama sekali. Hati-hati, itu menunjukkan imannya lemah ketika tidak ada rasa terenyuh hatinya dalam sebuah cinta. Sayang, nggak ada. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Maka punten, kalau seandainya orang ini ada rasa aduh kasihan ya, aduh kasihan ya, bukan hanya sekedar aduh kasihan saja, tapi buktikan. Bisa dengan apa yang kita miliki hadiahkan, tidak bisa doakan. Ibu lagi jalan, bapak lagi jalan di mobil, tiba-tiba banyak sekali kita lihat dan kita cek. Ibu pernah ketika di mobil tiba-tiba ada naik motor, masya Allah, anaknya di depan satu, tidur begini di leher di tangan bapaknya, di tengah juga, di antara ibu dan anak juga, di antara ibu dan anak, antara ibu dan bapak ada anak. Nah itu maksudnya, ya, antara ibu dan bapak ada anaknya juga. Subhanallah. Lalu apa? Juga tertidur. Suasana panas atau menjelang hujan, sering melihat gitu. Apa dalam hati kita? Ya Allah kasihan, cuma gitu aja. Kita doakan, ya Allah, doakan apa yang baik-baik untuknya, dan doa itu untuk kita. Itu salah satu bahwa iman itu bagus dalam diri kita. Tapi salah sendiri apa kerjanya, lagian kurang semangat. Astagfirullahaladzim. Itu menunjukkan iman yang punten lemah, iman yang tidak kuat. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ada di Syria 20 tahun yang lalu, iya. Sebelum di Syria itu ada rame kan, beberapa tahun yang lalu itu ada terjadi perang gitu kan, beberapa tahun yang lalu. Nah 20 tahun yang lalu itu ada keluarga yang suaminya wafat, bapaknya meninggal. Seorang ibu memiliki anak yatim 3 orang. Bapaknya itu tiap hari bikin roti, ya bikinan rumah lah, ada apa namanya, semacam blender buat roti gitu ya. Hanya dia gulung. Setelah itu dia buat roti. Selalu kehidupannya itu untuk menghidupi anak dan istrinya itu apa? Membuat roti. Ayahnya meninggal, ibunya bingung, ini siapa lagi yang akan membuat roti karena nggak ada yang bisa. Lalu ada tetangganya, nggak terlalu jauh ya, satu inilah, satu apa namanya, satu RT, mungkin satu RW gitu, satu kota, datang ke sana. Pak, bapak kan pabrik roti ya? Iya. Boleh nggak Pak, saya punya alat penggiling roti bekas di rumah, biasa suami saya melakukannya buat roti, tapi sekarang udah wafat. Saya punya anak yatim 3, ini saya masih ada alatnya. Kalau boleh Pak, saya nggak bakalan jual, kalau jual putus nanti. Saya pengen disewain aja deh Pak, disewain aja. Subhanallah, boleh disewakan. Disewakan berapa mintanya? Per bulannya 3.000 apa Syria tuh lira ya apa, subhanallah, pokoknya taruhlah. Setelah itu dibawa barangnya, setelah disampaikan, yang punya pabrik roti itu ngelihat, waduh ini jadul, udah nggak dipakai di tempat dirinya, karena ini udah lama banget alat ini nggak kepake di pabriknya. Tapi dia tidak mau menyakiti si ibu itu. Dia mengatakan, oh nggak apa-apa. Berapa per bulannya? Sekian. Iya, maka disebutlah angkanya. Oke, tanpa tawar menawar, karena melihat anak yatimnya. Oke, setelah pergi ditaruh di pojok, nggak dipakai, cuma ditutup aja. Subhanallah, nggak dipakai, tutup aja. Sementara tiap bulan kasih. Dikira dipakai alatnya, nggak dipakai. Tiap bulan kasih. Punten bunda, sampai lama? Iya, hampir 10 tahun melakukan itu. Per bulan. Subhanallah, apa yang terjadi? Mulai besar pabriknya, besarlah.
Begitu mau pindah pabrik, yang punya perusahaan itu atau yang punya pabrik roti itu, ketika dipindahkan ada karyawannya, karena memang ini nggak pernah dipakai, ditinggalkan. Lalu kata bosnya, bawa itu, tapi ini nggak dipakai bos. Nggak apa-apa, bawa aja. Dibawa ke pabrik besarnya itu, qadarullah, masya Allah, tetap tiap bulan dikasih ibu itu, tiap bulan. Apa yang terjadi? Terjadilah perang sampai dibombardir, hancur. Ini kisah ini nyata. Semua kota itu hancur, semua kota itu rata, nggak ada yang bisa berdiri bangunan yang di sana. Cuman pabrik roti itu yang berdiri bersama rumah yang ada di samping milik itu. Semua bingung, kenapa semuanya hancur, semuanya, tapi ini tidak. Semuanya hancur, pabrik itu ada, subhanallah, dan berfungsi dan aman. Setelah itu apa? Dia bingung dengan apa, sampai dia bertanya, ya Rab, Engkau telah menjaga daripada pabrikku ini, Engkau telah menjaga keluarga kami. Subhanallah, dalam keadaan tidurnya tiba-tiba ada suara langsung menyampaikan kata-katanya, seperti apa kamu menjaga mesin anak yatim itu, seperti itu juga aku menjagamu. Allahu Akbar. Dan dicari si ibu itu udah nggak ketahuan, nomor teleponnya diangkat, mungkin ikut wafat ketika ada bom di sana atau ketika ada pembantaian di sana, mungkin ikut wafat. Itulah ceritanya. Namun yang jelas dengan mengatakan kata-kata ini, beliau menyampaikan sana'iul ma'ruf, artinya adalah orang yang berbuat kebaikan itu bukan hanya Allah akan balas kebaikan itu, tapi akan Allah halangi musibah yang akan menimpanya. Ulangi lagi, orang yang berbuat baik kepada siapapun, bukan saja kebaikan itu akan Allah balas dengan berlimpah, tapi Allah jegal, Allah jaga musibah yang akan menimpanya. Maka dengan mengatakan sana'iul ma'ruf, siapapun yang melakukan kebaikan ini, dengan mengatakan akan menjaga dari segala macam kesulitan. Masya Allah, itu indah sekali. Dahsyat kata-kata yang sangat indah digambarkan para ulama dengan mengatakan, lihatlah, namun bagaimana akan keluar sana'iul ma'ruf ini kalau hatinya tidak ternyuh. Kalau hatinya ternyuh, luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Iya, kalau hatinya merasa aduh kasihan, aduh sayang, dia akan bergerak dengan sebaik-baiknya. Maka tanda orang ini lemah imannya apabila tidak merasa hatinya iba, kasihan ketika melihat orang yang lemah. Itu secara lahir. Secara batin cek juga, secara batin. Kalau kita melihat terenyuh, kasihan melihat orang yang tidak makan, orang yang sakit, iya. Tapi pernahkah kita kasihan melihat orang yang melakukan maksiat, melakukan kesalahan, melakukan maksiat, melakukan misalnya kezoliman gitu ya? Ada kasihan nggak? Kasihannya apa? Aduh ya Rabb, kasihan bisa melakukan kesalahan ya. Ya Rabb punten. Caranya adalah doakan agar dia mendapatkan hidayah, doakan agar dia taubat. Seperti itu, doakan. Apakah ibu melihat orang itu di televisi atau melihat di jalanan atau melihat di mana? Aduh, ini seperti ini ya Rabb, kasihan ini anak-anak SMA, nggak tahu mungkin sesuatu yang diharamkan atau karena pergaulan, langsung tembak dan taburi dengan doa. Ya Allah, mudah-mudahan anak-anak ini mendapatkan hidayah, mudah-mudahan anak ini mendapatkan pelajaran yang baik, mudah-mudahan anak ini mendapatkan kekuatan iman, mudah-mudahan. Semua lempari dengan doa. Masya Allah, tabarakallah. Ini pegang baik-baik. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Jadi kita kasihan kepada seseorang bukan hanya kasihan secara melihat lahirnya saja, tapi lihat batinnya juga. Ibu bapak kalau melihat misalnya satu hal yang tidak layak untuk dipuji, misalnya jalan laki perempuan ya bukan mahram, iya, terus ibu bapak ngelihat, terus ibu bapak mau ngeliatin bicara apa sama mereka? Apa dibiarin aja? Yang pertama, mungkin kalau ibu bapak berani menyatakan, maaf, mahram bukan ini, berani dekat-dekat, jauh-jauh, bahaya itu. Subhanallah, berani gitu nggak bu? Oh enggak, ya sudah kalau gitu. Nomor 2 kalau gitu, iya, langsung sini, plak-plak, pindah gitu. Tambah berani gitu? Oh itu tambah nggak berani, jangan berarti. Ambil, punten, gaya-gaya yang mengatakan, aduh ini bukan mahramnya. Ya Rabb, pertama dengan mengatakan, ya Allah, mudah-mudahan anak ini diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana saja hidayahnya, saya lemah tidak bisa untuk menasehatinya. Kenapa? Saya nggak kenal nanti nih siapa bapak ibu, siapa ikut-ikut urusan saya.
maka cukup doakan saja. Doakan saja, jangan mengatakan dasar ini ahli neraka, astagfirullahaladzim. Iya, kayak dia yang panitia surga panitia neraka gitu. Udah ini nggak mungkin dapat hidayah, ini udah kacau aja, biarin. Udah ini udah ahli neraka nih. Nggak usah apa, nggak usah ditegur, biarin aja, biarin. Tidak, ya, malah tolong didekap, disayang dan dicinta. Masya Allah, tabarakallah. Berapa banyak para asatidz sekarang, para ulama sekarang, masya Allah, yang terjun dakwah itu unik-unik, indah-indah kepada anak-anak yang ininya bolong-bolong, ini tindik ini ya, tatonya banyak-banyak gitu kan. Ternyata diajaknya untuk ke masjid, diajaknya untuk makan, masya Allah, diajaknya untuk baca Quran, luar biasa. Kenapa? Karena mereka itu merasa kasihan. Mungkin ketika melihat fuqara masakin, banyak orang merasa kasihan. Tapi pernahkah kita merasa kasihan kepada orang yang miskin dan fakir itu hatinya? Kami pernah menemukan punten ketika kami buka yang namanya sop duren itu ya, di sana, subhanallah, tiba-tiba saya asar kalau nggak salah ya, ada 3 orang, waduh bener itu, tato semuanya, tiba-tiba datang, nyanyi pakai tepuk-tepuk tangan gitu ya. Oh, saya bilang ini kayak ngamen gitu ya. Ya kita gaya-gaya guru-guru kita lah, ngikutin guru-guru kita, Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham gitu. Kalau ada yang seperti itu langsung ditegur, langsung masya Allah disapa, diajak makan semuanya. Kebetulan lagi di sana. Masya Allah, yuk sebenarnya dulu, yuk masuk sini yuk, gitu kan. Enggak, di sini aja, masuk. Ayo masukin ke dalam. Begitu masuk, saya duduk bersama orang itu. Masya Allah, saya tidak mencium bau dalam tubuh dekat dengan saya itu, saya tidak mencium bau. Justru saya mencium wangi parfum yang mungkin kalau saya tahu gitu, itu parfum kelas sultan gitu ya. Wanginya beda gitu. Wanginya beda ini. Anak pang gitu ya. Saya bilang, saya canda aja. Daripada gini, saya bilang, udah di sini nggak ada orang yang nyuci mangkok. Mau nggak kerja di sini? Oh, siap, saya mau kerja di sini. Mau nggak sama teman? Oh, mau. Ya udah, saya minta teleponnya dulu dong. Berapa gini, punya telepon nggak? Ada gitu. Tapi dia kaget begitu nyebut ada, dia agak kaget wajahnya, keceplosan gitu. Oh, udah, nomor teleponnya dong, minta teleponnya. Boleh. Keluarin, masya Allah, handphone dia lebih bagus daripada saya. Subhanallah. Wih, keren handphonenya, tapi off. Kayak kirain dummy, bukan, ternyata nyala. Oh iya, begitu nyala, banyak WhatsApp masuk. Sebentar. Dia lupa nomor teleponnya. Terus akhirnya dibuka, catat sama saya coba telepon, nyambung. Iya, nanti kita janjian ya. Oke, nanti telepon lagi ya. Foto dulu. Masih ada fotonya, disimpan sama saya. Habis foto, lepas. Udah nggak ada tuh. Subhanallah. Lepas, nggak ada, sebulan, 2 bulan, nggak nyampe 1 bulan, saya coba telepon. Assalamualaikum, yang angkat perempuan. Waalaikumsalam. Iya. Punten kalau ada yang sama namanya ya, namanya dari A lah ini sialnya, Aan gitu ya. Disebut lagi namanya, kan inisial. Namanya Aan. Itu masih ingat. Lalu saya telepon. Saya katakan, ini dengan Mas Aan. Dia bilang, oh enggak, saya adiknya. Oh gitu, Mas Aannya mana? Udah belajar lagi, di mana? Australia. Oh, pantesan. Oh, belajar, iya. Belajar sana, iya. Belajar apa? Lagi program doktor. Subhanallah. Lalu saya katakan, oh gitu, iya. Terus Anda siapa? Saya temennya, saya bilang. Udah itu. Berarti terus kapan? Waktu liburan. Saya kan nggak paham tato yang cuma ditempel, tato yang apa? Tato permanen saya nggak ngerti kayak gitu ya. Cuma ya saya lihat gambar tato di sini ada ininya. Pantesan. Jadi wajahnya tuh kayak gimana gitu. Nah, punten. Yang seperti itu, saya kira dengan mengatakan kalau melihat secara lahirnya mungkin aman gitu ya. Tapi secara batinnya mungkin dia sedang mencari kebahagiaan itu seperti apa. Iya, ingin seperti apa, bagaimana keadaannya, situasinya. Karena mungkin orang banyak yang secara duniawi dia tidak perlu dikhawatirkan, tapi kita mengasihaninya apanya? Hatinya. Kita kasihan sama hatinya. Dan itulah yang namanya orang kalau imannya kuat akan mendapatkan punten dalam hatinya apa? Rasa iba, rasa cinta, rasa kasihan.
Melihat lahir dan melihat batin. Nomor berapa ini? 3. 4 sekarang. Masya Allah. Nomor 4. Nomor 4 ini, Masya Allah, ini ingat, menunjukkan seseorang dalam sebuah keluarga imannya lemah, apa dimiliki oleh suami, apa dimiliki oleh istri, apa dimiliki oleh anak. Punten taghyirul akhlak indal ghadab. Kalau ibu bapak ingin melihat orang itu imannya kuat atau imannya lemah, cek lagi marah. Kalau lagi marah dia nggak bisa ngontrol marahnya, lemah itu imannya. Apalagi ketika marah, bahasanya, waduh, dari binatang yang terbang, binatang yang di air, binatang yang di darat, semua disebut. Hati-hati. Mungkin kalau hanya marah dengan melotot, mungkin hanya misalnya marahnya nunjuk-nunjuk, tapi bahasanya masih bahasa santun, bahasa yang tidak, bahasa apa ya, yang tidak kasar gitu ya. Punten, itu adalah masih nyaman. Oh, berarti nggak boleh marah? Bukan nggak boleh marah, Rasulullah aja marah ibu bapak. Tapi Rasulullah marahnya seperti apa? Tetap menjaga bahasanya, kontrol. Tapi kan Rasulullah saat itu marah banget, sampai Yahudi dikatakan, wahai sahabatnya monyet. Itu kata siapa? Wahai sahabatnya kera, kata siapa? Kata Rasulullah. Kenapa? Karena berdalilkan dalam Al-Quran bahwa yang namanya Yahudi pada waktu itu, tahu kisahnya kan? Dan firman Allah Subhanahu wa taala, qad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabti faqulna lahu kunu qiradatan khasiin. Itu masih dengar kisahnya. Jadi hari itu orang disuruh ibadah, orang Yahudi malah mancing. Orang waktu itu disuruh ibadah, hari Sabtu mereka ibadah, tapi mereka hari Sabtu itu malah punten ngejaring ikan di lautan. Maka Allah katakan, mereka yang rakus di waktu ibadah malah mencari nafkah, kunu qiradatan khasiin, jadilah mereka kera yang hina. Maka beberapa ulama, mereka yang hadir di lautan pada itu jadi kera yang hina. Naudzubillah. Beberapa waktu lalu mati. Maka Rasulullah mengatakan kata-katanya, kan kalau kita ada Senin kita sholat 5 waktu, Selasa sholat 5 waktu, Rabu sholat 5 waktu, gitu kan. Tapi ada Jumat kita memang sholat Jumat. Ya, kalau mereka Yahudi pada waktu itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Ahad itu full bebas ngapain. Cuman di waktu Sabtu duduk ibadah. Jadi di paralel sholatnya. Jamak 7 hari. Iya. Jadi dijamak semuanya di hari itu tuh, di hari apa tuh? Di hari Sabtu. Jangan pernah mengatakan sholatnya saya dijamak kapan, hari Ahad aja. Astagfirullahaladzim. Jadi dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Jadi Ahad seminggu, jadi jamak seminggu. Tidak ya. Jadi punten saat itu hari Sabtu mereka ibadah. Tapi mereka hari Sabtu tidak ibadah. Apa? Naudzubillah, mereka ini malah mencari makan di lautan. Maka Allah katakan, jadilah mereka kera yang hina. Hati-hati ya, ayat ini masih ada. Saya takut hari Jumat waktunya ibadah malah cari bisnis, jaga toko, jaga warung, padahal hari Jumat. Cowok lagi itu jangan-jangan kunu qiradatan khasiin. Ngeri sekali itu. Iya. Nah Rasulullah mengatakan, hai sahabat-sahabat kera, karena bersandarkan kepada ayat tersebut. Iya. Jadi kalau digambarkan dengan mata, ulama kiai jangan marah-marah dong kalau ceramah. Iya, sama siapa dia itu bicaranya? Sama siapa ulama itu bicaranya? Iya. Jadi saat lembut. Tidak ada yang paling lembut kecuali Rasulullah dalam berdakwah. Tapi ketika Rasulullah melihat dikhianati oleh para pengkhianat orang-orang Yahudi, wah, Rasulullah suaranya pun lantang, suaranya pun Masya Allah menggelegar. Ketika dalam peperangan tidak ada suara yang paling lantang dan menggelegar dalam peperangan. Oh, Rasulullah maju, mundur, kanan, kiri. Itu Rasulullah. Tapi begitu pulang ke rumah paling lembut bahasanya kepada istrinya. Gak ketukar. Iya. Ini ketika di perang, punten, depan, punten. Enggak, jangan pakai punten kalau lagi perang. Maju, mundur. Wah, seperti itu. Tapi kalau ke rumah, senyum. Ini begitu di rumah, duduk, air. Waduh, baju, astagfirullahaladzim, kayak di medan perang. Itu ketukar ya. Jangan sampai ketukar. Nah, punten. Saya ingin sampaikan bahwa mengatakan orang yang kuat imannya bisa menahan amarah. Orang yang lemah imannya, punten, pegang baik-baik, dia tidak bisa mengontrol saat dirinya marah. Maka Rasulullah mengatakan orang yang paling kuat di antara kita adalah orang yang paling bisa nahan marah. Bukan berarti tidak boleh marah, penting sesuatu itu, tapi apa? Tetap berada dalam namanya apa?
kesabaran. Masya Allah tabarakallah. Seperti itu. Lanjut, berapa sekarang? 5. Masya Allah. Iya. Nah punten menunjukkan imannya lemah. Ternyata para ulama kata-kata indah sekali ibu bapak. Tidak menyatakan yang menunjukkan imannya lemah itu adalah, tidak mengatakan yang sholatnya tidak khusyuk. Kalau dikatakan sholatnya tidak khusyuk, kayaknya kita ini apa? Sholat kita bagaimana? Aduh, luar biasa. Tapi ini kata-katanya menunjukkan imannya lemah itu la yahtammu bitakbiratil ihram. Orang menunjukkan imannya seseorang itu lemah apabila dirinya ini saat takbiratul ihram aja nggak ada kekhusyuan. Paling tidak ibu bapak, sholat itu paling tidak takbiratul ihram banget khusyuk. Lagi takbiratul ihram Allahu Akbar, minimal paling tidak itu aja gitu. Setelah itu pegang istiqomah bacaannya. Ini ketika takbiratul ihram aja ngambang, nggak ada kata-kata Allahu Akbar, nggak ngerti kalau dirinya sedang sholat, nggak ngerti kalau dirinya sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para ulama menyatakan kalimat yang sangat indah, menunjukkan Anda lemah imannya adalah saat takbiratul ihram saja jauh daripada kekhusyuan. Berarti paling tidak ibu bapak, paling tidak sholat yang 5 waktu ini paling tidak tolonglah saat takbiratul ihram manteng, saat takbiratul ihram nyantol, saat takbiratul ihram khusyuk, gitulah kira-kira yang digambarkannya. Kalau saat takbiratul ihram nggak ada kekhusyuan, bablaslah kesananya, nggak nyantol. Tapi kalau saat takbiratul ihram ada kekhusyuannya, nah tinggal istiqomah jaga kekhusyuannya itu. Sedang imam membaca Al-Fatihah, pegang, baca surat-suratnya pegang, nanti muter kesana kemari otaknya balikin lagi. Kenapa? Karena orang sholat khusyuk ini bukan berarti menutup telinga, menutup pandangan, menutup penciuman. Ya nggak bisa. Sholat itu ya aktif, nafas Allahu Akbar, tahan nafas, matilah. Iya. Lagi sholat matanya ditutup, udah tahu ada bahaya di depan, punten. Jadi apa? Gerak. Iya, ini bahaya, bisa geser kanan, bahaya bisa ke sana. Lagi sholat anak bahaya, misalnya di rumahnya ada kolam renang atau ada strum, atau sedang pegang apa, bahaya, pegang anaknya, tarik, bisa ada digendong. Kenapa? Karena aktif kan, semua anggota tubuhnya itu aktif. Mata tetap memandang, telinga tetap mendengar, penciuman tetap aktif. Tapi apa? Tapi tetap konsentrasinya kepada Allah. Itu kekhusyuan ini. Nggak pernah Allahu Akbar lagi sholat, Allahu Akbar, lagi masak di dapur, bau gas. Lagi sholat paling meledak. Kalau meledak syahid saya. Astagfirullahaladzim. Iya, matiin dulu itu, kontrol dulu. Subhanallah. Lagi sholat Allahu Akbar, anak kesetrum, pegang setrum, biarin aja. Nabi Ibrahim aja nyembelih anaknya, saya baru kesetrum, nggak apa-apa ya Allah, nggak ada masalah. Astagfirullahaladzim. Tidak begitu ya. Jadi tetap semua aktif, tapi apa? Tapi Masya Allah, kembalikan kepada ikatan yang pertama ketika takbiratul ihram itu. Makanya Masya Allah, beberapa ulama gitu kan menyatakan dengan mengukuhkannya dengan mata usolli. Pernah dengar nggak itu? Usolli fardhu zuhri. Kenapa? Biar ini saya hadirkan ini, sampai diucapkan itu usolli fardhu zuhri 4 rakaat. Kenapa? Ini saya lagi sholat ini, Allahu Akbar. Ada begitu ya. Kenapa? Saking untuk memegangnya. Jadi tidak sampai mengatakan oh ini salah pakai usolli, ini tidak salah pakai usolli. Lah semuanya kepada Allah sholatnya, silakan saja. Iya, usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Dia sholat paling tidak saat takbiratul ihram pegang kuat, itu cantolannya. Habis itu mungkin nyerempet ke kanan, balikin lagi, mungkin nyerempet ke kiri, balik lagi, mungkin kemana, karena semua anggota tubuh ini aktif, bukan dihentikan. Tapi yang paling sulit kembali ke asalnya lagi, kekhusyuan. Jangan diperpanjang. Lagi sholat di sana Allahu Akbar, di rumah atau di masjid, kebetulan dekat jalan raya, tiba-tiba ada ambulan, lewat ambulan, kayaknya dari Puri kayaknya.
Kayaknya bukan ambulan Garipur ini. Siapa yang meninggal ya? Oh iya, tetangga yang di sana wafat. Jangan-jangan dia meninggal. Aduh, belum nengok saya lagi. Sebentar. Sakit apa dia ya? Gara-gara dia nggak bisa jaga makanan kayaknya nih. Oh, dia kecapean. Oh iya, kayaknya kecapean. Tapi kalau dia bisa ke dokter yang benar sih nggak begitu. Kemana dokternya? Lagi sholat mikir semuanya. Lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung tahu. Mah, tadi ambulan siapa yang meninggal? Bisa nanya. Subhanallah. Oh, ambulan stop. Lagi sholat, Allahu Akbar, suara mobil, beng. Ini berisik nih mobil, motor Harley ini dari Pangandaran kayaknya kemarin itu. Subhanallah, nyampe ke sana. Jangan-jangan ini motor yang nabrak santri Tasik itu kayaknya nih. Kan ada yang ketabrak gitu kan, pakai Harley gitu. Subhanallah, tapi udah beres kayaknya. Subhanallah. Tapi yang jelas dengan menyebutkan kata-katanya, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Jangan diperpanjang, itu saja. Balikin lagi. Jadi orang khusyuk itu bukan tidak mendengar apa-apa. Orang khusyuk itu tidak melihat apa-apa. Aktif gini. Misalnya ada kaca. Apa itu? Udah turun lagi. Tidur. Apa tuh? Apa sih? Lupa doanya, astagfirullahaladzim. Tidak ya. Subhanallah, tidak. Lagi sholat, Allahu Akbar. Ngelihat. Ada kecoa lewat. Kecoa. Udah, itu kecoa selesai. Jangan, kecoa dari mana dia datangnya nih? Oh iya, ini kayaknya dari toilet, kebuka kayaknya salurannya ini. Kok bisa ini? Ngusirnya pakai apa ya? Kamper nih. Tapi kamper yang putih apa yang gede? Agak wangi sih yang warna-warni itu kayaknya. Harus selesai deh, begitu selesai. Takut nanti menyebar. Begitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi. Mau kemana Pak? Beli kamper. Astagfirullah. Kapan dia ingat beli kamper? Lagi sholat. Nah itu dia, iya. Saya ingin menyampaikan paling tidak kepalanya pegang apa takbiratul ihram. Jadi kalau mengatakan bagaimana cara sholatnya khusyuk, punten, pegang dulu itu takbiratul ihram itu. Ikat dulu takbiratul ihramnya. Kalau saya sedang sholat, kalau saya sedang menghadap Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, semua urusan kecil pegang dulu kepalanya. Kalau sudah dicantolkan ke sananya, tinggal jauh balikin lagi, jauh balikin lagi. Tapi kalau di awal enggak nyantol, ya bagaimana? Nggak bisa lagi nyantol. Maka para ulama menyebutkan, menunjukkan iman seseorang itu lemah apabila takbiratul ihram aja nggak bisa khusyuk. Iya, itu pegangannya. Bonus 6. Iya. Kalau dibonusin sih, kalau bonus biasanya harus tidak lebih banyak gitu. Kalau misalnya ada 5, bonusnya 10, itu mah salah. Itu bonus mah biasanya 1 atau 2 gitu. Nah punten, yang ke-6-nya, nah ini punten, ini pegang, masih dekat dengan nomor 5. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Di nomor 6 ini tolong pegang baik-baik. Ini simpan. Kalau tadi secara khusus menunjukkan imannya lemah, itu adalah ketika tidak bisa nyantol khusyuk dalam takbiratul ihram. Itu kan menunjukkan imannya itu lemah. Ingat, ketika punten bahasanya melalaikan, menanti-nantikan, mengakhir-akhirkan panggilan yang 5 waktu. Itu dia. Allahu Akbar, baru azan. Allahu Akbar, syarallai, baru qomat. Allahu Akbar, baru rakaat pertama. Subhanallah. Baru selesai, Allahu Akbar, baru rakaat kedua. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya baru selesai sholat, masih ada kok waktunya. Hati-hati. Terutama ini difokuskan, ulangi, difokuskan para ulama mengkerucut punten, tidak adanya perhatian secara khusus dalam masalah sholat, wabil khusus sholatul fajar. Sholat fajar itu apa? Sholat subuh. Bagi yang belum mampu karena kesibukan, karena perjalanan untuk bisa sholat tepat waktu di zuhur, di asar, di maghrib, di isya, tolong subuh mah tepat waktu. Tolong subuh mah, karena subuh itu beda martabatnya. Subhanallah, beda. Maka punten, kalau misalnya aduh saya belum mampu maghrib ini untuk bisa berjamaah karena apa, dalam perjalanan saya belum bisa berjamaah secara tepat waktu, zuhur ini karena di kantor, tapi sholat walaupun tidak di masjid yang awal ataupun dengan imam yang pertama, tapi punten, kalau subuh mah rasa-rasanya mampu untuk melakukan hal itu. Maka para ulama mengatakan, cek di subuh hari bagaimana iman seseorang itu. Kalau keluarga Masya Allah memperhatikan sholat subuh untuk anak-anaknya, ini keluarga keren, keluarga bahagia. Maka tolong Bu, Pak, subuh-subuh itu Masya Allah
anak tuh bangunkan, kalau bisa sebelum subuh itu sudah ada apa namanya ya, sudah ada rambu-rambu untuk membangunkan. Misalnya kalau di pesantren mau dibangunkan jam 4, itu setengah 3 lampu nyala, nyala semuanya. Subhanallah. Bahkan sudah ada yang ngaji di masjidnya setengah jam, 1 jam. Kenapa? Itu sudah ada apa? Tanda-tanda kalau akan subuh. Masya Allah. Dulu masih ingat orang tua kami, kalau kami lagi tidur gitu ya, itu orang tua itu sholat tahajudnya itu di samping tempat tidur kami. Jadi saya tidur di sini, anak-anak semua tidur di sini, bapak tuh sholat di situ. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Dikeraskan suaranya. Kita lagi tidur, ada apa nih? Oh, bapak bangun. Oh, bapak lagi sholat. Oh, bapak lagi sholat. Oh, bapak lagi sholat. Bapak lagi sholat. Masya Allah, itu hampir tiap malam melihat orang tua almarhum ayah kami gitu ya, sholat di samping. Melaksanakan apa? Qiyamul lail. Masya Allah. Dan secara tidak langsung kita merasa bukan terganggu, tapi apa? Merasa terbangunkan. Setelah itu kita melek gitu kan, nanya, udah bangun? Iya. Enggak nih, sholat tuh enggak? Udah bangun? Oh iya. Cuma nanya, udah bangun? Sudah. Sholat lagi, Allahu Akbar. Coba ada ternyuh enggak untuk melaksanakan sholat? Subhanallah. Yang paling parah, mama sholat di sini ganggu aja, sono pun. Astagfirullahaladzim. Bapak sholat di sini, pindah, jangan di sini. La haula wala quwata illa billah. Coba cara membangunnya begitu. Berarti mulai dari siapa? Dari orang tua. Mulai dari orang tua. Duduklah, sholatnya di sana. Masya Allah. Caranya, cobalah sudah memperlihatkan tanda-tanda akan dibangunkan. Khusus subuh itu perhatiannya lebih fokus. Iya, semua diperhatikan, sholat 5 waktu nggak boleh ditinggalkan, haram hukumnya, bahaya. Tapi untuk subuh tolong, ini sangat-sangat perhatian, sangat perhatian. Masya Allah, tabarakallah. Maka punten, ada satu kalimat yang sangat indah, 3 baris tulisannya. Orang yang paling cepat ditolong oleh Allah dan dikabulkan doanya, dan orang yang paling cepat menjawab pertanyaan mungkar nakir, mereka adalah orang yang paling cepat responnya ketika diajak sholat. Masya Allah. Kalau pertanyaannya, nanti saya di akhirat bisa jawab munkar nakir nggak ya? Ya seperti apa ibu bapak menjalankan sholat 5 waktu ini? Doa saya, kesulitan saya yang sedang dihadapi ini, cepat nggak ya akan dikeluarkan oleh Allah? Diselesaikan nggak ya masalah-masalah saya yang sekarang ini? Doa saya ini? Maka jawabannya adalah secepat apa? Anda ingin secepat apa dikabulkan oleh Allah doa-doanya? Ya jawabannya secepat Anda menjalankan perintah Allah. Masya Allah, tanpa ragu. Ini nomor 6-nya. Nomor 6. 7. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Pegang baik-baik. Di nomor 7 ini gambarannya adalah terakhir, menunjukkan seseorang imannya lemah. Itu adalah ketika dirasuki sesuatu yang namanya al-bukhl. Bukhl itu bakhil. Bakhil itu apa? Bakhil, pelit, buntut kasiran, cap jahe merege hese katanya. Subhanallah. Kenapa? Itu kalau sudah bakhil, itu bakhil itu buah daripada apa coba? Tomak, rakus. Dan tomak rakus ini buah daripada punten hubbud dunia, mencintai dunia. Maksudnya gini-gini, saya ingin sampaikan, kalau ada orang senang terhadap dunia, ya silakan saja, tapi jangan sampai berbuahkan bakhil. Bakhil itu apa? Pelit. Jadi jangan pernah mengira dengan ini. Imam Ahmad pernah ditanya, wah Imam, mungkinkah ada orang iya, yang dia memiliki 1000 dinar di tabungannya tapi dia zuhud? Mungkin nggak? Ditanya tuh, seakan-akan mungkin nggak ada orang yang kaya raya, serba punya, tapi dia zuhud? Imam ini menjawab, iya, tapi ada syaratnya. Ini melalui syaratnya beliau. 1, dia tidak merasa tenang ketika hartanya bertambah. Kan kadang orang tenang, duit banyak saya, tenang. Jadi ketenangannya bukan karena bersandar saldo cek berapa, tapi ketenangannya dalam hati, ada Allah yang kasih rizki, ada Allah yang kasih rizki. Jadi kata Imam Ahmad ini, Anda walaupun berlimpah harta,
Tapi ketika bersandar kepada harta yang dimiliki, Anda tidak zuhud. Ataupun merasa susah resah ketika harta hilang, harta berkurang. Aduh, harta saya berkurang. Itu tidak zuhud. Orang zuhud syarat yang pertama adalah punten, tidak merasa tenang dengan harta yang bertambah dan tidak merasa gundah gulana ketika harta berkurang. Itu syarat pertama. Subhanallah, itu bagi yang berharta. Santai aja, karena Allah yang kasih rezekinya. Yang kedua, dia tidak pernah memakan makanan haram. Itu zuhud. Orang serba ada dan dia tetap hanya bisa memasukkan makanan ke dalam perutnya adalah makanan yang halal. Haram jauh daripada perutnya, maka itu zuhud. Subhanallah. Orang zuhud ini tidak memasukkan harta haram ke dalam perutnya. Ini orang zuhud. Pegang baik-baik kalimat ini. Ini para ulama menyatakan bahwa kalimatnya, oh dia punya itu, punya ini, tapi kalau dirinya menyetop makanan haram, dia zuhud. Allahu Akbar. Kadang-kadang ada orang nggak punya apa-apa, tapi makanannya pun haram. Waduh, itu mah kacau. Udah nggak punya apa-apa, makanan haram, ngeri. Iya. Ketiga, tidak pernah membedakan makanan yang dia makan dengan makanan yang dimakan oleh bawahannya. Itu zuhud. Di rumah, andai ibu punya asisten, makanan yang ibu makan dengan makanan yang asisten makan sama. Apabila ada yang tukang kebun, apabila ada yang mengantar keperluan ibu bapak kemari, ya, maka saat makan berilah dengan porsi yang sama, makan yang sama. Bisa dipahami, Bunda? Ibu makan apa? Ya, asisten kita juga makan apa? Jangan dibedakan, kecuali kalau misalnya ibu tiba-tiba dapat kiriman cuman ada ayam 4 potong, masa dibagi-bagi semuanya, ya mungkin ya buat itu buat ini, tapi minimal tiap harinya makanannya adalah sama. Kalau makan di luar, begitu makan di luar ajak makan bareng, satu bangku silahkan bareng. Kalau tidak satu bangku mungkin agak di situ, tapi dengan makanan sama dipesankan. Tapi terkadang nggak bisa dipungkiri, kadang-kadang ya orang itu begitu diajak makan dia nggak mau. Kenapa? Beda lidah. Mungkin nggak gitu, Bunda? Ibu makannya apa misalnya, apa tuh yang all you can eat misalnya kan, yang segala macamnya daging-daging gitu gini. Begitu diajak, saya nggak masuk perutnya di situ. Akhirnya apa? Saya mau di luar aja. Jangan, oh ya udah makan di luar, tapi kasih buat makan di luar. Nggak jauh-jauh pula, nih buat makan di luar, silahkan kamu makan di luar, silahkan makan di luar. Jadi tidak diberikan bebas begitu saja tanda diberikan makan. Jadi di nomor 7 ini adalah orang yang lemah imannya itu adalah ketika orang ini memiliki sifat yang namanya tadi apa? Bakhil. Bakhil itu apa? Pelit. Naudzubillah. Naudzubillah. Iya. Pelit, koret itu bahasanya juga sama itu. Jadi kalau orang ini sudah pelit, orang ini sudah koret tadi itu ya namanya, apalagi bahasanya? Medit. Koret, medit ya. Subhanallah, butut kasir semuanya tadi saya bilang. Maka ini adalah boleh dikatakan imannya dalam keadaan lemah. Naudzubillah. Tolong cek dalam diri kita, bagaimana iman kita ini dalam keadaan nyaman atau tidak. Dari 7 yang saya sampaikan, mudah-mudahan Masya Allah semuanya terbebas dari sifat-sifat buruk tadi, khususnya untuk keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Iya. Dan mohon doanya secara khusus ya sebelumnya, alhamdulillah jazakumullah khair, saya sampaikan kepada ibu bapak iya atas doa-doa yang untuk adik ipar saya hari Jumat yang lalu wafat. Iya, itu Masya Allah paginya nganter anak yang paling ujung, paling bontot ke pesantren, biasa antar jemput pagi dan sore. Setelah itu mau nganter adik saya yang perempuan itu mau ke Jogja, mau ngambil sertifikasi. Lalu kata suaminya, diantar sampai apa stasiun. Oke, tiket semua sudah disiapkan. Nah, adik saya ini lagi ganti baju, suaminya bilang gini, saya tunggu di luar ya, gitu. Saya tunggu di luar ya. Ya, saya tunggulah di luar. Adik saya ganti pakaiannya karena mau naik kereta gitu. Adik ipar saya nunggu di luar. Begitu keluar, nggak ada. Pak,
kemana Pak? Nggak ada. Jaraknya mungkin nggak nyampe 10 menit. Pak, ditelepon, bunyi di dalam kamar. Oh, kemana nih Pak? Subhanallah, ternyata ada satu toilet yang tertutup. Iya, begitu dibuka dalam keadaan kayak nahan sakit gitu ya, nahan begini, pegang gini di tempat kloset itu, pegang begini. Setelah itu panik, begitu diangkat keluar cuma mengatakan Allah, lepas. Iya, wafat. Allah di usia 53 tahun. Ya mungkin ada jantung atau darah tinggi, kita tidak tahu. Yang penting sudah tidak ada, tidak diproses apa-apa yang ada. Qadarullah, sudah wafat. Dan subhanallah, segera dikuburkan. Kami langsung pas lagi kajian di Rawamangun, makanya hari hari Sabtu ya, kami tidak bisa hadir ya, karena langsung menuju ke sana. Datang harus menunggu apakah dikuburkan atau nunggu saya katakan langsung aja dikuburkan. Kami datang ke sana sudah dalam keadaan rapi, dikuburkan persis seperti ibu saya waktu wafat. Saya juga tidak melihat jasadnya, jenazahnya langsung dikuburkan, dan saya langsung sholat jenazah di situ. Dan hari ini biasa untuk kumpul keluarga, iya. Jadi hari ini langsung menuju ke Tasik untuk kalau di sana itu kumpul keluarga, kadang-kadang sampai hari ke-15 itu ngumpul gitu. Hampir jadi ngumpul semuanya di sana. Saya mungkin datang ke sana juga, mohon doanya mudah-mudahan almarhum diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima iman Islamnya. Adik saya meninggalkan 4 anak gitu ya. Yang pertama sedang kuliah, yang kedua baru masuk kuliah, yang ketiga SMP, lalu yang terakhirnya itu SD kelas 5 atau kelas 4 ya. Yang mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesabaran juga ya. Dan kita yang mendoakan juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketenangan lahir dan batin, nikmat dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hafratan min hafarin nar. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amin ya rabbal alamin. Juga kabar gembira untuk ibu dan bapak, masya Allah, kita lihat untuk membuktikan kalau kita pertama memperhatikan syariat Islam, memperhatikan agama yang kita banggakan. Insya Allah sudah mulai dibuka pendaftaran. Pendaftaran apa? MTQ di Rumil. Insya Allah di bulan Juli, tanggal berapa ada yang tahu? 29 ya, akan dimulai MTQ-nya. Masya Allah, pendaftaran sudah mulai. Saya tahu ibu-ibu di sini, masya Allah, bacaannya bagus-bagus. Berat nanti jurinya ini mana yang paling bagus ini. Iya, karena hafalannya juga bagus, masya Allah. Bapak-bapak tolong dukung, ajak ibunya untuk daftar. Yang penting daftar. Nanti pas datangnya waktunya datang boleh gitu. Nggak datang keterlaluan gitu ya. Pokoknya berani aja untuk apa? Untuk MTQ nanti. Iya, dan untuk hafalan Qur'annya. Masa dirumilkan, masya Allah, tiap hari ngaji Quran. Nah buktikan. Iya, nanti juara pertamanya, masya Allah, saya kasih hadiah dari saya pribadi. Hadiah yang juara pertama saya kasih brosur umroh, insya Allah. Iya bunda, brosur umroh dulu, brosurnya dulu lah. Saya nggak belum mengasih apa-apa, brosurnya paling tidak. Nih brosurnya, silahkan ibu telaah, silahkan gitu sambil doa, ya Allah, brosurnya sudah di tangan, tinggal umrohnya. Nah itu kan, doanya dulu. Jadi malah dia nanti dikasih brosur haji juga, liatin, oh ini brosur-brosurnya gitu, insya Allah ya. Jadi sudah mulai dibuka, sudah mulai dibuka pendaftaran untuk MTQ, insya Allah sudah mulai dibuka. Silakan bunda, banjiri, rame, agar benar-benar kita ini masuk dari kata-kata orang yang ihtimam bi ilmi syar'i. Iya, ihtimam bi ilmi syar'i. Insyaallah kita akan mengadakan acara ini bukan untuk apa-apa, tapi untuk mensyiarkan, menggaungkan Al-Quran khususnya di rumah kita ini. Karena saya yakin ibu ketika ikut lomba pasti di rumah menghafal nggak kira-kira? Belajar nggak kira-kira? Belajar, masya Allah. Suaminya akan bilang, masya Allah mama ternyata suaranya merdu banget mah, masya Allah. Tolong dukung pak, istrinya yang ikut tolong dukung, masya Allah, tolong dukung. Dan bila perlu cara menghafalnya sekarang enak. Anak saya itu kalau menghafal Quran dia rekam hafalan, setelah itu dia dengarkan, setelah itu dia baca sendiri. Jadi mendengarkannya tasminya dia sendiri baca, setelah itu
disuarakan lagi, dia baca, oh salah itunya, oh salah ininya, dia ulangi lagi, dia salah itunya. Jadi kayak tasmihnya demikian. Masya Allah, silahkan. Iya, jadi mungkin ini gambarannya, dan mudah-mudahan semuanya diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi jazakumullah khair ala husni istimaikum, dan mohon doanya juga. Ini insya Allah tanggal 9 Juni kami berangkat melaksanakan ibadah haji. Bagi yang berangkat melaksanakan ibadah haji bisa ketemu nanti di Mekah dan di Madinah. Kami ada tausiah kajian setelah asar di Mekah dan di Madinah. Apabila kebetulan di tanggal 9, 10, 11, 12, 13 mungkin sampai 14 yang berada di kota Madinah, silakan bisa ke Hotel Oberoi. Di situ nanti ada di tingkat 10 atau tingkat 9, cari saja, kita ada kajian di sana di sore hari. Kalau pas lagi di Mekah, insya Allah nanti berada di Intercontinental ataupun Darut Tauhid, itu berada dari tanggal mungkin sekitar dari 8 hari lah di sana di interkonnya. Jadi nanti kita bisa gumpa di sana apabila memang akan ikut kajian di Mekah atau di Madinah. Bagi dari Rumil silahkan bisa datang nanti ke sana untuk hadiri kajian yang akan kami adakan di Mekah atau di Madinah. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf tidak ada buka pertanyaan karena kita harus berangkat ke Tasik, karena kumpulnya rencana itu setelah asar. Kumpul keluarganya setelah sholat asar. Tapi kalau sekarang 6 jam, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 jam 6. Oh telat berarti ya. 11, 12, 1, 2, 3, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jam 5 masih keburu ya. Berarti ya mudah-mudahan bisa cepat sampai ya. Itu mungkin gambarannya. Terima kasih banyak. Sekali lagi lakum minni al-hubbu wad du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin.